ya. Oke, kita share screen dulu. Berapa jawabannya? Baru 13 orang. 13.840. 909. Apanya itu? Kas yang diterima CV senang dibeli. Iya. Salah. Kasnya 13.431.818 bukan Pak? Mungkin betul. Tapi PPN-nya nggak dihitung. PPN-nya Plus PPN berarti dong. PPN-nya dimasukin juga ya Pak? Iya dong. Kan tadi jurnalnya juga gitu. Tadi di jurnal kalau menjual kan begitu. Makanya saya beri soal latihan ini sudah dapat materi PPN. Biar kalian bisa menjurnal. Ya, berapa? Cluenya ya, harga dikurangi PPh 22 1,5% ditambah PPN-nya 10% dari harga. Itu aja. Rp14.795 bukan Pak? Gimana menjumlahnya? Ingat harga dikurangi Jadi rumusnya 1,5% apa, kali Pak? harga. Harga dikurangi 1,5% kali harga. Ditambah PPN 10% kali harga. Itu uang yang diterima oleh penjual CV senang dibeli. Jurnalnya debitnya kas itu, kreditnya PPN keluaran sebesar 10% dari harga dan penjualan. Berapa angkanya? Ayo Pak, jawab aja Pak, liar. Ya iya kan. Jawabannya kan udah tadi. Harganya berapa? 13.636. Harganya 15 ya. 15 itu sudah termasuk PPN, Neng. Tadi ada keterangannya nih. Harganya 13.364 ya Pak tadi ya. 13.636 364 Pak berapa? Itu harganya kan? Bendaharawan akan mengut 1,5% dari harga sebelum PPN kan? Nah, dipungut 1,5%. Berarti itu kas dari penjualan. Ya, berarti kalian akan mencatat nanti jurnalnya mendebit uang muka PPN untuk bendaharawan ya, untuk penjual. Ya, untuk penjual akan mendebit uang muka PPN sebanyak yang dipungut bendaharawan. Coba dihitung 1,5% kali harga berapa? Ya dihitung 1,5% kali 13.636 364. 204.545. Nah, 204.545. Berarti uang yang diterima dari penjualan untuk penjual adalah 13.636.364 dikurangi tadi 1,5%. Ditambah PPN-nya 10% kali 13.636.364. Jumlahkan nanti. PPN-nya kan diterima oleh penjual. Uangnya diterima penjual kan? 14.795.455 bukan? Oke, berarti debitnya itu ya. Terus uang muka PPN adalah tadi yang 1,5% kali 13.636. Kreditnya adalah PPN keluaran sebesar 10% dari harga. Ya. Terus penjualan sisanya. Itu jurnalnya. Silakan dibuat sendiri ya dari apa yang saya sampaikan. Kalau kalian resumekan
Boleh untuk menjawab Debitnya apa soalnya. Pak tadi? Debitnya kas dan uang muka PPN untuk penjual. Kenapa? Sorry, uang muka PPA pasal 22, sorry. Kan ini dipungut oleh bendaharawan. Uang muka PPA pasal 22 sebesar 1,5% kali harga. Kas tadi 14,7 berapa? Nah, 14,7 sekian. Lalu uang muka PPA pasal 22. 14.795. Ya, 14,795. Terus uang muka PPA pasal 22 tadi 1,5% kali 13,636,364. Kreditnya PPN keluaran sebesar 10% kali harga. Sisanya adalah penjualan. Paham ya? Silakan untuk nomor 2 di slide 20 buat latihan kalian banyak ini. Karena saya sering melihat kalian tidak paham di PPA potongan pungutan ini. Ini kasus 1, kasus 2 silakan dijawab. Terus ada ini impor ya. Ini saya ulang untuk impor karena ini penting. Kalau kalian menguasai ini kalian jadi staf ekspor impor nantinya. Bagaimana mengimpor? Untuk soal ini, untuk yang latihan impor, ada yang ditanyakan tidak? Silakan dibaca soalnya. Bagaimana mengimpor barang? Tidak ada yang ditanyakan untuk soal yang ini? Farida, ada yang ditanyakan? Vincentia April Daphne. Antik namanya unik ya. Teni, ada pertanyaan dari soal ini? Berarti kalau tidak ada pertanyaan sudah bisa jawab. Bapak mau nanya. Untuk jurnalnya berarti nanti di debitnya persediaan kan ya Pak? Karena Yang mana? dia untuk dijual kembali. Ini yang impor ini. Ya. Yang Ya. Persediaan. benar ya Pak? Ya. Persediaan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalian ngerti FOB enggak? Sudah tahu belum? Ini harusnya diterangkan di akuntansi keuangan menengah. Nah, nggak tahu ya. FOB itu singkatan dari free on board. Berarti harga di pelabuhan asal. Saya sempat menyebutkan kemarin ada yang disebut port of origin ya. Port of origin itu pelabuhan asal. Jadi kalau ini mengimpor dari Belanda, dari Den Haag, berarti Den Haag itu pelabuhannya. Pelabuhan Den Haag. Nah, harga di pelabuhan Den Haag itu sekian. 30.000 ya. Harga di pelabuhan Den Haag 30.000. Lalu ongkos angkut adalah 5% dari FOB. Berarti 5% kali 30.000 dan asuransi atau insuran 2,5% kali 30.000. Udah ketemu shiftnya, langsung dikali ditambah bea masuk dan bea masuk tambahan kalau ada. Ketemu nilai impornya. Udah ketemu nilai impornya, ketahuan PPA 22-nya berapa, PPN-nya berapa, PPNBM-nya berapa. Ya. Karena ini ternyata PPNBM ada barang mewah ya. Jadi mengimpor barang mewah untuk dijual kembali di Indonesia. Jadi dikenakan barang mewah, dikenakan PPN impor. PPN impornya 10%, barang mewahnya 20%. Ada tarifnya di situ. Bisa ya? Silakan bagi yang kreatif dijawab ya. Bagi yang benar ada kredit point nanti.
Lalu untuk pasal 22 yang berikutnya tentang dividen ya. Ini dividen. Jadi saya coba membuat beberapa soal biar kalian lebih kaya pengalamannya, perhitungannya. Nah, karena saya lihat kalian lemah di posisi ini. Ini dividen ya. Ada pemegang saham ya dengan persentase penyertaan 30, 10 dan 60. Ada pertanyaan untuk soal yang ini? Itu dividen tinggal dikali ya Pak. Iya, sesuai dengan share saham pemiliknya kan. Saya ingatkan Tuan Romo adalah orang pribadi ya. Tarifnya berbeda dengan kalau perseroan. Tarifnya hanya 10% bersifat final. Ingat yang ditanya ini jurnal yang dilakukan oleh PT Rama ya. Bukan yang dilakukan oleh Berarti jurnal kreditnya PT Rama dapat kas ya Pak? Apa gimana Pak? PT Rama bayar dong, kan bayar dividen. Kok dapat kas dari mana? Oh bayar. Ya kan PT Oh, iya, Rama penyertaan. membayar dividen. Dividen yang dibayarkan PT Rama 80 juta kepada pemegang Iya. sahamnya, kan begitu. Berarti pemberi penghasilannya adalah PT Rama. Penerima penghasilannya tiga pihak tadi, PT Amar, PT Amor, dan Tuan Romo. Oke, ngerti ya? Berikutnya, silakan bagi yang menjawab, nanti dapat kredit point. Rahardika, ini royalti ya. Jadi saya ingatkan PPh 23 adalah bunga, dividen, royalti, ya, sewa, jasa, hadiah. Nah ini kebetulan royalti dan penerima royalti belum ber-NPWP, ada konsekuensinya. Ya, pajaknya dikenakan 100% lebih tinggi. Ini sudah saya buka clue-nya ya. Silakan dijawab untuk soal latihan PPh pasal 23 royalti. Berikutnya untuk jasa ini. Jasa tarifnya 2%, clue-nya. Pemberi jasanya adalah PT Advertising. Penerima jasanya adalah PT Sabun Colek. Ya. Dipasang di media pihak ketiga, PT Media. Kontraknya 50 juta, tapi ternyata sebagian besar adalah untuk biaya pemasangan iklan. Untuk Daber hanya 10 juta. Ada Bapak mau pertanyaan? nanya untuk yang royalti, Pak. Oh, balik lagi dong. Kenapa? Yang Ya, Pak royal? mau nanya. Ya kenapa yang Itu kan royal? kalau nggak salah tadi di soalnya belum ber-NPWP ya, Pak. Berarti nanti ditambah sama Siapa PPh tambahan yang belum ber-NPWP siapa? Itu. Yang PPh 23, Pak, royalti, bukan Oh, dividen. yang royalti yang ini. Ya. Rahardikanya belum Iya, ini kan ber-NPWP. berarti nanti ditambah yang tambahan PPh 100% itu ya, Pak? Jadi 2 kali ngitungnya. Iya. Jadi 2 kali. Tarifnya berapa royalti? 15. Ya, berarti jadi 30%. Oh. Gampang kan? Bukan Oke, jadi Pak. tambah 100%, bukan habis kalau tambah 100%. 100% itu berarti 2 kali lipat dari tarif yang berlaku karena dia tidak ber-NPWP. Ada lagi pertanyaan? Sabun Colek ada pertanyaan? Ini bagi yang ngikutin kuliah hari ini bisa pintar dalam artian akuntansi pajaknya, bisa pintar di PPh pasal 22, 23, 24 nanti. Karena saya lihat
penguasaan kalian di put ini rendah ya. Maaf kalau saya agak sedikit berprasangka buruk ya. Tapi itu kenyataannya ya. Dan untuk menutupi itu saya ingin kalian pintar. Ya, saya memberi latihan yang lengkap. Oke, kalau tidak ada kita teruskan. PPh 24 ini mengenai kredit pajak luar negeri ya. Jadi ada penghasilan dari Indonesia, suatu perusahaan ini maju kena mundur kena ini. Dia berpenghasilan di Indonesia, juga punya penghasilan dari Singapura berupa dividen dan penghasilan dari Malaysia berupa royalti. Cuma anak perusahaan di Filipina mengalami rugi. Berarti tidak kena pajak ya. Ruginya minus 12.000 US dollar. Penghasilan di Indonesia 200 juta. Ingat ya. Kurs harus diingat di bawah ada tuh. Kurs adalah 14.000 rupiah. Hitung pajak yang dikreditkan dari Singapura, hitung pajak yang dikreditkan di Malaysia, hitung pajak di Indonesia kurang atau lebih bayar. Ada pertanyaan? Saya mau nanya, tapi dikasih satu. Kan itu komputer, ada PPNBM, itu tarifnya 20% atau 30% ya, Pak? Komputer yang mana? Ini pertanyaan yang mana? Yang kasus 1. Subhanallah, balik lagi atuh, Neng. Kasus 1. Iya, maaf, Pak. Aduh. Ini ya. Iya. Oke. Kenapa maksudnya? Bukan, kasus 1 ya, itu. Ya. Ya, kenapa? Kan ada PPNBM ya, Pak, berarti ya. Itu tarifnya berapa, Pak? 20 atau 30? Tidak diceritakan di situ. Tidak diceritakan. Ini hanya disebutnya harga tidak termasuk PPN dan atau PPNBM itu 100 juta. Jadi tidak perlu ditanya. Kalau tidak ditanyakan ya nggak usah dijawab berapa PPN-nya, berapa PPNBM-nya. Karena ini membahasnya PPh pasal 22, bendaharawan. Jadi kalau ada PPN dan PPNBM ya tidak ditambahkan, tinggal ditambahkan. Kalau PPN-nya 10% berarti kan 10 juta nambah. PPNBM-nya 20% nambah lagi 20 juta kan gitu. Dari segi bendahara tinggal nambah 30 juta. Ini anggap gitu dikesampingkan, yang ada hanya harga sebelum PPN atau PPNBM. Jadi saya ingin kalian tahu berapa yang dipungut oleh Bendaharawan Bekasi. Lalu jurnalnya bagaimana pada saat Maksudnya itu dibayar? nggak usah dihitung ya, Pak? Nggak usah, PN-nya nggak dihitung. usah. Nggak usah dihitung. Langsung aja. Karena nggak ada datanya. Ya kalau mau dihitung, misalnya komputer masuk golongan 20% ya dihitung 20% silakan aja. Cuma tidak merubah apa-apa karena yang penting kan harga komputernya. Harga barang kena pajaknya. Oke, ada lagi pertanyaan? PPh 24 ada pertanyaan tadi yang terakhir. Itu PPh 24 jurnalnya satu-satu ya, Pak? Singapura 1, Malaysia 1 gitu, apa langsung digabungin Singapura, Malaysia, Indonesia? Saya tidak meminta jurnal soal ini. Apa ada? Oh, Permintaan jurnalnya ada nggak? pajaknya aja. Tidak, hanya Nggak ada, ngitung Pak. Oh iya, aja. Pak. Nah, hanya ngitung saja. Oh iya. Kan akunting itu salah satunya adalah counting, menghitung.
Oke, nggak ada pertanyaan, kita tutup ya teman-teman. Sudah 9.20 lebih, 9.21. Jadi maaf tadi ya tidak nyaman, kita sempat mati lampu dari jam maghrib sampai hampir jam 8 tadi ya. Jam 8 lewat. Hampir setengah 9. Jadi maaf sekali karena seluruh Karawang mati semua tadi itu. Kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini jadi tambahan pengetahuan bagi kalian semua. Ya, apabila masih ada pertanyaan silakan japri saja. Tapi jangan minta jawabannya. Nanti minta jawaban, ditulis jawaban, dikirim lagi ke saya. Ya. Baik, kalau tidak ada, lebih kurang minta maaf teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Oke. Bapak.